Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasihat ID, kali ini saya akan membahas tentang pernyataan dari Jalaluddin Rumi. Dia pernah bilang begini, "Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri." Wah, ini benar-benar bijak. Orang bijaksana tentu lebih baik daripada orang pintar, sebab orang yang bijak tidak akan menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nafsunya semakin terkontrol. Bahkan meskipun pintar, ia selalu merasa bahwa dirinya masih bodoh. Sementara orang yang pintar tetapi tidak bijak tentu berbahaya, sebab ia tidak akan menyadari bahwa masih ada banyak hal yang ia tidak ketahui dan ada banyak ilmu yang tidak ia kuasai, sehingga lantaran tidak bijak ia merasa dirinya sudah mengetahui segalanya. Ya, ini bahaya sih, benar-benar bahaya. Ia tidak mau membuka dirinya untuk menerima ilmu, nasihat, masukan, apalagi kritik. Ia akan terus-menerus condong pada kesombongan. Meskipun salah, ia akan merasa benar. Meskipun tersesat, ia akan mengira bahwa dirinya berada di jalan yang benar. Parah sih. Orang yang pintar tetapi tidak bijak menandakan dirinya masih bodoh, sebab ia tidak pandai mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak lihai dalam mengelola hatinya. Artinya, ia harus banyak belajar tentang tata cara hidup, yang salah satu ilmunya ialah tentang kerendahan hati. Namun, orang yang sombong biasanya selalu malas belajar, sebab ia sudah merasa pandai. Celakanya lagi, ia masih memandang orang lain bodoh, padahal berhenti belajar berarti mencegah untuk tumbuh maju dan berkembang. Lebih-lebih, kebodohannya akan semakin diperjelas dengan tingkah lakunya yang tidak pernah bijaksana. Sungguh ironis, sebab orang yang sombong dan merasa pintar hanya akan berkutat pada keterbatasan. Ia tidak akan mampu membuat sebuah gebrakan. Yang lebih menyebalkan lagi, orang yang sombong tidak pernah sudi mengakui bahwa dirinya masih bodoh. Ia masih tak mau disalahkan karena kecerobohannya. Karena itu, janganlah kita berhenti untuk belajar, sebab hal itu akan menutup semua pintu kearifan, pengetahuan, dan kesuksesan. Mari rendahkan hati kita dan terus belajar. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Yazid berkata, "Berhati-hatilah sebagaimana dikatakan, ilmu itu terdiri dari 3 jengkal, 3 tingkatan. Barang siapa baru masuk pada jengkal pertama, maka ia akan sombong. Barang siapa naik ke jengkal kedua, maka ia akan mulai tawadu, rendah hati. Dan barang siapa yang naik hingga jengkal ketiga, maka ia akan mengetahui bahwa ia tidak mengetahui, karena ia begitu luasnya samudra ilmu." Nah, dari nasihat Syekh Bakar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh berhenti pada jengkal pertama, sebab hal itu hanya akan menjadikan kita sombong. Pada jengkal ini, sebenarnya ilmu yang kita dapatkan belum seberapa. Ibarat orang yang baru belajar ilmu bela diri, baru bisa nangkis pukulan saja jalannya sudah belagu. Berbeda dengan orang yang memang sudah benar-benar menguasai bela diri, gerak-geriknya sama sekali tidak menampilkan bahwa ia jago dalam ilmu persilatan. Ada sebuah kisah tentang orang yang sok tahu, namanya ialah Muqatil bin Sulaiman. Ia merupakan seorang perawi hadis. Meskipun berilmu, tetapi ia mempunyai sikap sombong, yaitu sok paling tahu. Terbukti dalam riwayat yang pernah ada, dia pernah mengatakan, "Silahkan bertanya kepadaku, segala sesuatu yang berada di bawah arsy Allah akan aku jawab." Nah, mendengar perkataan itu, banyak orang yang terheran-heran. Lalu ia diuji oleh seseorang tentang pengetahuannya. Ada orang yang bertanya begini, "Di manakah letaknya usus semut?"
tanya orang yang menguji itu. Nah, Muqatil tidak menjawab, dia hanya terdiam. Ada yang tanya lagi, ketika Nabi Adam pergi naik haji, siapakah yang mencukur rambutnya? Saya tidak tahu, jawab Muqatil. Nah, lantaran sifat sok tahunya itu, para ulama bersepakat untuk meninggalkan riwayat darinya. Andai saja ia memiliki kerendahan hati, barangkali riwayat hadis darinya masih tetap digunakan sampai sekarang. Oleh karena itu, janganlah kita seperti Muqatil. Kesombongannya tidak bisa menutupi kebodohannya. Mari kita terus belajar dengan penuh kerendah hatian. Jangan merasa paling tahu dan pintar, sebab meski kita sudah mengetahui banyak hal, sebenarnya itu sangatlah sedikit. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.